Jadi pengertian dan perbedaan qada dan qadar, manusia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berambut lurus, ada yang keriting, berkulit putih, hitam, sawo mateng, ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Semua merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan istilah takdir Allah. Nah, anak-anak, jadi perbedaan apa perbedaannya antara qada dan qadar? Qada adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya sejak zaman ajali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Nah, jadi qada itu ketika kita masih dalam kandungan, kita sudah dicatat oleh Allah ya bahwa kematian ini dan sebagainya ada, itu merupakan adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah. Jadi seperti kematian itu tidak bisa dirubah apabila sudah datang, gitu ya. Nah, kemudian qadar adalah ukuran atau batasan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Jadi intinya qada sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh makhluk, tapi qadar atau kadar adalah batas atau ukuran dari Allah Subhanahu wa taala tapi bisa dirubah dengan hasil usaha manusia. Itu ya. Jadi qada dan qadar adalah sesuatu yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bedanya manusia harus berusaha ya sesuai dengan cita-citanya. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan penjelasan berikut ini. Dalil tentang qada dan qadar. Dalil qada dan qadar. Quran surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdiron. Dia Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi Allah sudah menciptakan ukuran, kemampuan, kekuatan manusia sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian ada satu dalil lagi, walikuli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat yang punya ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi Quran surat Arab. Jadi dua dalil ini yang pertama adalah dalil tentang takdir atau qadar. Ya, Allah sudah menciptakan ukur-ukurannya, tapi tadi yang takdir adalah bisa dirubah dengan hasil usaha manusia. Kemudian ketika kematian sudah datang adalah sudah bisa tidak dirubah lagi oleh makhluk apapun, oleh kekuatan apapun, karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia tentunya hanya bisa berusaha dan berdoa. Gitu ya, karena kita tidak tahu kapan aja kita akan datang. Dan kita juga tidak tahu ya kita ini sudah diciptakan miskin atau kaya, orang hebat atau bukan. Ya, kita hanya bisa berusaha dengan kekuatan ilmu dan iman kita. Kemudian hasilnya itu setelah kita berusaha. Itulah yang namakan takdir. Jadi takdir itu ntar ada takdir mualak, ya, ada takdir mubram. Tadi takdir mualak istilahnya takdir yang bisa dirubah, ya. Takdir mualak takdir yang bisa dirubah. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Kalau takdir mualak tadi kita mau pandai, tentunya bukan kita sudah diciptakan kita memang jadi orang pintar, tapi kita harus berusaha. Kita ingin mendapatkan nilai 9, berarti kita harus rajin belajar. Itu ya, itu namanya takdir mualak. Tapi takdir mubram tadi, kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kemudian anak-anak sekalian, untuk memperdalam dari pengertian takdir atau pengertian qada dan qadar, ya, serta
untuk ingin memperjelas lagi tentang dalil qada dan qadar, juga contoh tentang takdir mual dan takdir mubram, anak-anak silahkan mengerjakan tugas. Yang pertama menuliskan satu dalil tentang qada dan qadar. Dua, menuliskan perbedaan tentang qada dan qadar. Yang ketiga, menuliskan contoh tentang takdir mualak dan takdir mubram. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan kemampuan anak-anak, dan silakan anak-anak membaca bukunya. Lihat di buku, ya, dibaca dulu kemudian baru ditulis dan dikirimkan ke Google Classroom. Sekali lagi Bapak mengingatkan, ketika ada tugas jangan ditunda-tunda. Karena semakin satu kali kita menunda, berarti kita akan bertambah lagi pekerjaan satunya yang lagi. Gitu ya anak-anak. Jadi waktu adalah ibarat pedang. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka pedang itu akan melukai kita. Kan gitu ya. Jadi ibarat pedang itu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka pedang itu akan melukai kita. Maksudnya seperti itu. Jadi manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Dan sekali lagi untuk kelas 6, waktu semakin hari semakin dekat, ya, ujian semakin dekat, dan kalian pun juga akan semakin dekat untuk meninggalkan di MI Tarbiyatud Diniyah untuk melanjutkan jenjang berikutnya. Ya, mudah-mudahan semua ini anak-anak tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Guru, baik dalam PJJ maupun mungkin entah kelas 6 ada yang sebagian pembelajaran terbatas di sekolah. Ya, terima kasih ya atas perhatian kepada anak-anak semua. Bapak cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.